Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Saputra, NIM A4322 1988 dari golongan C, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan, jurusan Produksi Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan gula pasir dari hulu ke hilir. Gula pasir yang kita konsumsi setiap hari melewati proses panjang dari hulu ke hilir. Dimulai dari ladang tebu hingga menjadi kristal putih yang siap dikemas. Proses ini dimulai dari penanaman dan panen tebu, di mana tebu dipanen pada musim kemarau saat kadar gulanya tinggi. Tebu yang siap panen harus dalam kondisi matang, bersih dari kotoran, dan segar, agar nira atau sari tebu yang dihasilkan berkualitas baik. Setelah dipanen, tebu segera dikirim ke pabrik menggunakan truk atau alat angkut lainnya. Nah, setibanya di pabrik, tebu memulai tahap persiapan bahan baku seperti pemecahan dan pencucian untuk menghilangkan kotoran. Lalu masuk ke stasiun penggilingan, di mana nira diekstraksi dari batang tebu menggunakan roll mill atau sistem difusi. Nira yang diperoleh mengandung sukrosa, tapi juga banyak kotoran. Karena itu, nira ini harus dimurnikan. Nah, pada stasiun pemurnian dilakukan proses defekasi, sulfivasi atau karbonatasi menggunakan kapur dan gas tertentu untuk mengendapkan kotoran dan menaikkan pH agar gula tidak terurai. Setelah dimurnikan, nira jernih dialirkan ke stasiun penguapan untuk mengurangi kadar air. Dengan sistem vakum, kadar air nira diturunkan hingga menjadi larutan kental dengan kadar padatan 60-70% brick. Proses ini sangat penting agar kristalisasi gula dapat berjalan sempurna. Nah, selanjutnya di stasiun pemasakan, nira kental dimasak dalam panci vakum dan dicampurkan dengan bibit gula. Proses kristalisasi dilakukan bertingkat, masakan A, B, C, dan D untuk memaksimalkan jumlah gula yang dihasilkan. Kristal gula yang terbentuk lalu dipisahkan dari larutan sirupnya melalui proses sentrifugasi di stasiun putaran. Gaya sentrifugal memisahkan kristal gula dari tetes tebu atau molase. Setelah diputar, kristal gula masih memiliki kadar air yang cukup tinggi, sehingga perlu dikeringkan di stasiun penyelesaian. Pengeringan dilakukan di talang getar untuk mendapatkan gula yang sesuai standar ukuran, yaitu 0,9 sampai 1,1 mm. Gula kasar dan halus yang tidak sesuai standar dilebur kembali agar tidak terbuang. Nah, tahapan akhir adalah pengemasan. Gula yang telah kering dan bersih dikemas menggunakan kantong polipropiplen, lalu disimpan di gudang dengan sistem palet agar tidak terkontaminasi. Untuk kebutuhan industri makanan dan farmasi, gula bisa melalui proses rafinasi agar lebih putih dan murni. Proses ini melibatkan afinasi, karbonatasi, filtrasi, dan dekolorisasi. Hasil akhirnya adalah gula rafinasi dengan kemurnian sangat tinggi.